Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Nurul Qalbi. Hari ini kita kembali lagi dalam membawa tema perjalanan menjadi siswa-siswi SMK IT Nurul Qalbi. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber kita sekaligus dari siswa SMK IT Nurul Qalbi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Kompak banget ya. Baik, Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini ya. Om-om bisa perkenalan dulu nggak sih nih biar teman-teman kita tahu nih ada siapa aja sih? Kenalin, nama saya Enggar Relan Revano dari jurusan Teknik Komputer Jaringan kelas 12. Udah. Udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Najla Syakira dari 12 Teknik Komputer Jaringan 3. Nah, sama ya itunya jurusannya ya. Iya. Cuma beda kelas nih. Iya. Beda kelas. Oke. Lalu bisa nggak nih kita ngobrol nih ya, apa sih alasan utama kalian memilih sekolah di SMK IT Nurul Qalbi? Siapa dulu yang mau jawab? Lalu deh. Boleh. Ayo. Kalau aku sih alasannya karena pertama Nurul Qalbi ini terkenal bagus ya kayak kalau misalnya di daerah sini. Iya, di Tarumajaya. Tarumajaya. Terus nggak jauh juga dari rumah. Terus abangku juga pernah sekolah di sini Alumni juga. sini Iya. juga, jadi sudah pengalaman ya. Jadi Iya. tahu bagusnya Iya. Nurul Qalbi itu gimana. Kalau Enggar gimana tuh? Kalau saya awalnya tuh kayak denger-denger ini sekolah mungkin bagus banget, soalnya dari luar aja kelihatannya kan megah gede. Iya, besar. Pas masuk kompleknya juga lumayan tuh, komplek yayasan. Terus juga faktor kartu keluarga saya masih di kampung, belum pindah ke Jakarta, Oh, iya. jadi belum bisa ngambil sekolah negeri. Jadi mau nggak mau ngambil swasta, dan sedangkan swasta yang Bagus. lumayan terpandang tuh Nurul Qalbi. Iya. Jadi saya kesini lah. Oke, lalu sebelum masuk ya, apa sih ekspektasi kalian tentang sekolah ini? Sesuai nggak dengan Sesuai, ya sesuai? karena emang dari awal tuh saya sendiri tuh mau ngambil teknik komputer jaringan tuh kayak sesuai minat. Iya. Dan ternyata emang benar bagus. Sesuai ya. Akreditasi juga A katanya. Iya, terus juga ternyata pasan kamu masuk sekolah sini dari sistem pembelajarannya, prakteknya juga sesuai ya. Ya, Sesuai. fasilitasnya apalagi. Fasilitasnya bagus banget. Kak. Iya, bagus ya, luar biasa SMK. Lalu bagaimana sih kesan pertama kalian saat pertama kali masuk di sekolah sini nih? Bingung. Bingung ya, belum berteman ya? Ya, soalnya kan awalnya kan nggak pernah masuk ke SMK kan, nggak pernah masuk komplek yayasan Nurul Qalbi kan. Nah, Iya. pas masuk tuh kayak, loh ini ternyata ada RA-nya, ternyata ada SD. Oh, ada banyak unit lain. Kirain kayak SMK doang. Iya, otaknya cuma itu aja. Kalau Enggar gimana tuh? Kesannya sih kayak ya sama. Saya juga pas awal masuk tuh saya kira cuma ada SMP sama SMA, ternyata ada SD, ada RA, ada TK. Iya, banyak ya di komplek itu ada Fasilitas juga banyak unit. lumayan. Karena kita sini juga bukan cuma ada SMK maupun SMP, tapi beberapa unit lainnya. Iya. Lalu apa tantangan terbesar kalian ya yang kalian hadapi di awal itu masuk sekolah? Kalau saya pribadi kan emang orangnya tuh rada gimana ya, jauh dari agama. Pas masuk sini tuh awalnya kan kayak hafalan gini, Banyak gini, hafalannya. susah. Nah, makin kesini makin dekat sama agama, mulai Jadi sholat. Iya. Kalau aku sih apa ya, mungkin jurusannya kayak, karena kan awalnya tuh aku nggak punya basic, bener-bener nggak punya basic komputer. Terus awal-awal kayak ini gimana cara Ngapain gitu ya? ngapain? Jadi kayak bingung, tapi kesini-sininya udah Belajar ya, makin belajar berproses dan sekarang alhamdulillah bisa ya. Malah juga jadi lebih ahli karena jurusannya. untung guru-gurunya juga ngajarinnya asik. Lalu menurut kalian nih, apa sih hal yang paling berkesan ya selama belajar di SMK? Hal yang paling berkesan. Belajar ya langsung sambil praktek itu kayak kesan banget. Teori, bukan sekedar teori Iya, aja bukan ya. teori. Jadi langsung dipraktekkan, jadi siswa jadi mudah memahaminya. Jadi lebih paham ya. Apalagi di kelas 12 ini kita lebih banyak praktek kan. Jadi kayak materi tuh
ada, tapi lebih sedikit. Mungkin 30% yang selebihnya Lebih itu fokus ke praktek praktek ya. ya, biar lebih handal dalam belajarnya gitu ya. Lebih seru juga kalau misalnya lebih banyak praktek. Apalagi kayak aku tipikal orang yang kayak kalau materi aku nggak bisa langsung Iya. Harus terjun langsung Iya. baru bisa gitu ya. Benar banget, sama sih, kakak juga seperti itu. Harus praktek dulu. Iya, biar kayak di depan mata tuh langsung belajar gitu. Biar langsung paham. Lalu bagaimana pendapat kalian ya antara belajar di SMP dan di SMK? Waktu SMP kalian sama SMK sekarang tuh gimana sih? Beda jauh. Beda jauh. Beda jauh ya. Kebetulan kita juga satu SMP. SMP mana tuh? Kita SMP di Atako Kasongpa. Sama juga ya. Berarti teman dulu ya. Teman sekelas. Sekarang Bedanya? Kalau di SMK tuh mungkin karena dia lebih Karena dia kejuruan. ya ada yang kejuruan. Kalau misalnya di SMP mungkin semua pelajaran kan dipelajari. Iya, umum mungkin lebih sulit ya. karena ada prakteknya. Itu sih. Langsung teori ya. Iya, teori terus. Banyak nulisnya pasti kan waktu. Itu pantas. Lalu bagaimana pengalaman kalian dengan guru dan teman-teman di sini? Pengalaman seru. Karena gurunya emang juga asik-asik. Kalian juga aktif di OSIS dan juga organisasi nggak sih? Iya. Ya, di eskul ya. Jadi Apa emang tuh? gurunya ya nggak terlalu serius-serius banget. Jadi kayak ngalir ngikutin perkembangan teknologi. Mungkin bukannya itu ya, apa sih? Mereka itu bisa membawa suasana santai Iya. tapi juga mudah dipahami gitu. Iya. Apalagi guru SMK muda-muda ya kayak masih satu ini gen Frekuensi ya, gitu. kadang ada yang masih Gen Z juga. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih asik gitu pembawaannya ya. Lalu apa momen di sekolah yang mengubah cara berpikir kalian dan pandangan kalian tentang sesuatu gitu? Saya dulu. Boleh? Momen yang apa tadi Kak? Momen yang mengubah cara pikir kalian terhadap Pola sesuatu. pikir itu berarti ya. Kalau kan karena tadi saya kesini dari yang jauh dari agama jadi dekat, nah itu momen saya. Dari momen yang namanya tuh kayak pesantren kilat, terus mungkin kayak dulu- kemarin tuh mabit, nah itu masuk tuh. Karena kamu dulu kurang apa ya, aktif di agama, di pembelajaran agama. Di sini kita fokus di agamanya juga, seperti tahfiznya ya kan, terus juga sholat duhanya juga diketatkan sekali ya di sini Iya, ya. makanya. Jadi kamu jadi merasa lebih ada perubahan di ada situ. perubahan banget, malah. Jadi lebih Mendekat, jadi mendekat sama agama. benar. Sama sih aku. Heeh. Apalagi kayak aku awalnya kayak aku mungkin di sekolah waktu SMP ada sholat duha, tapi kayak kalau di sini kan benar-benar setiap hari ya. Kalau di SMP aku tuh mungkin dijadwalin kayak nanti sholat duha nanti enggak. Oh, Kalau di sini ya. kan kayak setiap hari Wajib, ya. ya. Jadi kayak terbawa juga ke ke Di kehidupan. rumah. Misalnya kalau misalnya di rumah Lagi nggak sholat libur. duha, iya lagi libur, terus kayak nggak sholat duha kayak ada Ada yang kurang gitu kan ya, ada sesuatu yang kurang, apalagi sholat sunnahnya aja kita masak kurang, apalagi wajibnya ya kan. Lalu bisa nggak ceritakan kenapa memilih jurusan saat ini nih kalian? Ayo. Kalau saya memilih jurusan ini karena emang dari dulu minatnya ke teknologi kan, teknik komputer jaringan juga kan masuk ke teknologi Iya. kayak perkabelan, komputer itu semua kan minat. Iya, Dari iya. dulu emang minat banget. Suka main otak-atik komputer ya Iya. gitu ya. Jadi makanya ambil jurusan yang ini. Kalau Biar kalian apa tuh? mendalami. Kalau aku awalnya sih ikut abang ya. Ingat Karena abang. aku, dua-duanya TKJ juga, tapi makin kesini kayak ternyata masih ada bakat aku di sini. Gitu. Jadi kayak baru muncul nih bakat aku tadi di sini juga gitu Iya. ya. Tapi kan kamu kan ngeliat nih abang-abang kamu jurusan ini ya TKJ kan. Ada pikiran pengen nyoba jurusan lain, ada gitu nggak dulu? Nggak ada sih, kayak yaudah ngikutin abang aja. Aku kira kayak ya ini takutnya bakal salah jurusan, ternyata kayak enggak sih. Karena Nyaman ya? Iya, TKJ tuh nggak sesusah itu. Berarti walaupun dulu gaptek sekali kamu ya, tapi pas masuk, wah ternyata menarik juga nih, jadi bikin motivasi belajar juga Iya. lebih mudah gitu ya. Ya, Lalu apa tantangan terbesar kalian dalam menjalani selama di jurusan ini? Ada nggak tantangannya? nggak ada sih kalau saya.
lancar-lancar Iya, aja. ngalir aja. Ngalir aja. Kayak nggak dipikirin Sekali praktek yang susah banget gitu, jadi kayak Nggak terlalu dipikirin kalau kita. nggak dipikirin. Takutnya kalau dipikirin tuh kayak oh, jadi Makin nggak bisa. susah, makin malah nggak Jadi bisa. yang penting itu usaha dulu ya, jangan Usaha. dipikirin tapi usaha gitu ya ya. udahlah ngalir aja kayak ya udah biar Belajar tapi nanti juga bisa nih, yakin bisa aja gitu Terus ya. aja dicoba sampai bisa itu. Lalu ada nggak proyek atau tugas yang menurut kalian nih ya paling seru banget dikerjain tuh? Apa ya? Dulu tuh ada yang bikin banner. Iya, bikin banner. Iya. Itu seru tuh. Itu seru Apa tuh banget. serunya tuh? Soalnya kita kan Turun langsung iya. ke masyarakat, nanya-nanya, terus kayak bisa kita bantu apa gitu. Iya iya. Kayak jadi ada satu project itu. Kelompok gitu ya? Atau individu? Iya itu Kelompok. Kelompok. Satu kelompok itu Tiga isinya kalau 3 salah. orang. Iya. Terus kita disuruh terjun ke Masyarakat. buat ngebantu apa namanya yang UMKM gitu Kak. Buat bikin banner Untuk mereka. Iya. Kayak misalnya ada yang tukang seblak tuh, misalnya ada makan makanan gitu-gitu. Terus kalian bikinin. Iya dibikinin, kita desain, kita bikinin, terus Kita kita kasih. cetak. Ya. Oh, itu seru tuh ya karena kelompok, terusnya juga ke masyarakat. Terus kayak Iya, iya. nanya menunya apa aja gitu. Jadi kita terus kita desain. Seru sih emang ya. Bayanginnya. Iya, seru banget itu Kak. Paling seru itu karya kita terpampang jelas di situ. Iya, di masyarakat lihat ya. Oh, ini buat anak SMK. Bahkan di situ juga di bannernya ada tulisan SMK Itenur Kolbi. SMK-nya. Ada logonya, ada tulisan SMK Iya Itenur dong. Kolbi. Oke, lalu apakah sekolah ini tuh udah cukup membantu kalian untuk mempersiapkan masa depan kalian nggak sih? Bukan hanya cukup, luar biasa cukupnya. Lebih ya. Apa tuh cukup itu? banget. Karena di sini kalau misalnya untuk pembelajaran ya itu dalam banget ke materinya. Jadi kita kayak lebih paham banget sama materinya. Dengan fasilitas yang Wow. yang fasilitas yang pastinya Udah kita memadai. persiapkan, Iya. itu kalian juga merasa jadi kayak lebih terbantu ya untuk mempersiapkan masa depan. Iya. Kalian sih kan sudah kelas 3 nih ya. Udah kelas 3 kan pasti akan masuk ke jenjang lebih selanjutnya ataupun mau lanjut kerja. Aku mau kuliah. Mau kuliah dulu. Iya, walaupun kerja pastinya kalian udah ahli ya, karena sini juga banyaknya lebih praktek kayak Iya, gitu. betul. Lalu jika bisa memberi saran ya kalian kepada calon siswa baru, apakah yang kalian ingin katakan gitu Duluan. kepada adik kelas yang mau Apa masuk? sih paling penting kalian pikirin matang-matang buat jurusannya deh. Takutnya kalian di pertengahan misalnya kelas 11 kalian kayak merasa salah jurusan nih gitu. Iya, aduh bingung banget nih pelajaran ini, kayaknya bukan jurusan ini gitu ya. Sayang Jadi banget kalau misalnya kayak gitu. harus mengenali fashionnya Iya. juga gitu ya. Semangat juga. Kalau Enggar gimana tuh? Saran tadi ya? Saran Saran. untuk siswa baru yang mau masuk sekolah SMK. Kalau saran dari saya sih bener serius-serius dalam belajar. Karena emang cuman di SMK kalian lulus bisa langsung kerja atau kuliah. Tentunya juga karena SMK kita banyak ekskulnya ya teman-teman ya. Jangan hanya fokus di dalam kelas, tapi kita juga belajar juga di luar kelasnya ya, Ya, biar betul. lebih aktif lagi seperti kakak-kakak ini nih, yang aktif OSIS, Pas eskul, ya kan luar biasa sekali, kalian keren sih. Makanya Lalu ada nggak satu kalimat yang menggambarkan pengalaman kalian selama di SMK ITN Nurul Kolbi? luar biasa. Luar biasa SMK ITN Satu Nurul kata Kolbi. aja kalau dari saya. Luar biasa. Luar biasa ya. Ada nggak pesan untuk teman-teman, guru atau adik kelas kalian? Kalian kan udah kelas 3 nih ya. Pesan saya buat guru jangan pernah bosan buat ngajar murid-murid kita. Heeh. Pokoknya jangan pernah bosan. Nggak akan bosen sih. Yang penting harus baik sabar kayaknya. Harus banyak sabar sih kalau kata Bagi saya. anak SMK, aduh, Yang hiperaktif. Iya. sangat aktif. Yang sangat aktif ya. Untuk teman-temannya nih. Apa nih? Untuk kelas 3 nih untuk teman-teman. Aduh, Yang banyak mau- sih tapi nggak bisa dijadiin kalimat. Yang mau lanjut kuliahnya, ataupun mau langsung kerja, gimana nih? Semangat terus ya atau gimana? Semangat terus buat teman-teman kita. Jangan lupain kita. Jangan nyerah dalam segala proses kehidupan ya. Iya. Oke. Oke, sekian deh dari podcast kita hari ini. Makasih loh Kak untuk waktunya hari ini ya. sama-sama. Pada tadi lagi di kelas nggak sih? Apalagi istirahat tadi ya? Tadi Iya. lagi istirahat, sekarang mungkin
ada kelas. Oke ya, oke udah mau masuk kelas nih. Oke semuanya, terima kasih untuk podcast kita hari ini. Untuk podcast kita selanjutnya saksikan terus dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.